Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Purnamasari akan melanjutkan presentasi. Pengujian kandungan informasi laba. Apakah laba mengandung informasi dapat ditunjukkan oleh reaksi pasar terhadap pengumuman laba atau earning announcement sebagai suatu peristiwa atau event. Pada saat diumumkan, pasar telah mempunyai harapan tentang berapa besarnya laba perusahaan atas dasar semua informasi yang tersedia secara publik. Diteorikan bahwa pasar akan bereaksi terhadap pengumuman laba apabila angka laba mengandung informasi. Reaksi pasar ini ditunjukkan dengan adanya perubahan harga pasar atau return saham perusahaan tertentu yang cukup mencolok pada saat pengumuman laba. Dikatakan mencolok karena terdapat perbedaan yang cukup besar antara return yang terjadi dengan return harapan, atau dengan kata lain, terjadi return kejutan atau abnormal pada saat pengumuman laba. Untuk mengetahui adanya return abnormal harus ditentukan suatu pembanding yang dianggap sebagai return normal atau return harapan. Terdapat berbagai model estimasi yang dapat digunakan untuk menentukan return normal, yaitu yang pertama return sesuaian min, yang kedua return sesuaian pasar. Bila digunakan hanya data perusahaan, return normal yang digunakan adalah rata-rata return perusahaan masa lalu, dan model ini disebut return sesuaian min. Atau dapat juga digunakan return pasar sebagai pembanding, yaitu dinamakan return sesuaian pasar, di mana return pasar merupakan rata-rata berbobot nilai seluruh return saham perusahaan yang tercatat di bursa saham pada saat tertentu. Untuk menguji kandungan informasi laba, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan asosiasi, dan yang kedua adalah pendekatan peristiwa. Pengujian asosiasi. Studi asosiasi sering disebut pula studi koefisien responsa laba. Koefisien responsa laba merupakan kepekaan return saham terhadap setiap rupiah laba atau laba kejutan. Pengujian ini menunjukkan bahwa pada tataran pragmatik, laba memang mengandung informasi sehingga bermanfaat bagi investor. Studi empiris menunjukkan bahwa asosiasi atau korelasi antara laba dengan return tidak begitu kuat. Mengapa? Pertama, angka laba hanya merupakan sebagian kecil faktor yang mempengaruhi harga saham. Persepsi investor terhadap resiko, kondisi ekonomi, dan sentimen politik juga menjadi faktor penentu harga pasar. Yang kedua, fluktuasi laba tidak selalu menggambarkan perubahan ekonomi perusahaan, tetapi semata-mata merupakan perubahan metode akuntansi. Yang ketiga, laba akuntansi dapat dipengaruhi oleh manajemen dan inkonsistensi internal akuntansi, sehingga angka laba mengandung gangguan. Yang keempat, investor tidak selalu seragam dalam menginterpretasi informasi yang tersedia di pasar. Yang terakhir, pasar sering berperilaku yang tidak terprediksi. Pengujian peristiwa. Angka laba tidak lagi digunakan dalam pengujian ini. Mengapa? Karena yang menjadi fokus adalah peristiwa pengumuman laba. Reaksi pasar diukur sebagai return abnormal mean atau RAM, atau return abnormal cumulative mean atau RAKM, untuk seluruh atau sampel perusahaan di pasar modal. Reaksi pasar dianggap ada bila mana RAM atau RAKM secara statistis tidak sama dengan 0. Bila RAM dan RAKM secara statistis positif, berarti terjadi reaksi positif terhadap laba, sehingga laba dianggap membawa berita baik, demikian pula sebaiknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa laba mempunyai efek pragmatik terhadap perilaku pasar modal. Reaksi pasar paling tidak menunjukkan bahwa secara empiris, pelaku pasar modal seolah-olah telah menggunakan laba, sehingga dapat dikatakan bahwa laba bermanfaat bagi investor. Laba dan teori entitas. Laba merupakan kenaikan kemakmuran suatu entitas yang dapat dikonsumsi tanpa mempengaruhi kapital semua. Dari aspek pengukuran dan prosedur akuntansi, laba merupakan selisih pendapatan dan biaya. Teori entitas berkaitan dengan penentuan siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan suatu kegiatan ekonomi, sehingga pihak tersebut berhak untuk menikmati laba.
Karena berkaitan dengan siapa yang berhak atas laba, teori entitas atau kesatuan sering disebut pula dengan teori ekuitas. Teori entitas atau ekuitas yang banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi adalah: pertama, entitas usaha bersama; kedua, entitas usaha atau bisnis; yang ketiga, entitas investor; yang keempat, entitas pemilik; yang kelima, entitas pemilik residual; yang keenam, entitas pengendali; yang ketujuh, entitas dana. Entitas usaha bersama. Dengan sudut pandang ini, kesatuan yang menjadi pusat perhatian akuntansi adalah kegiatan usaha bersama yang melibatkan berbagai pihak sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Pandangan ini dilandasi oleh gagasan bahwa perusahaan yang besar berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomi yang luas dan kompleks, sehingga darinya dituntut pertanggungjawaban sosial. Sebagai institusi sosial, perusahaan harus menunjukkan kontribusi ekonomi terhadap masyarakat luas. Laba didefinisikan sebagai seluruh jumlah rupiah nilai tambahan atau kenaikan kemakmuran yang dihasilkan oleh kegiatan para partisipan secara bersama-sama dikurangi dengan kos material dan mesin atau peralatan, atau bahan baku, overhead, non-tenaga kerja, dan depresiasi. Entitas usaha atau bisnis. Perusahaan dipandang sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, serta terpisah dari investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Perusahaan dipersonifikasi sehingga dia seakan-akan dapat melakukan transaksi dan kegiatan, tentu saja melalui manajemen dan karyawan. Perusahaan di sini menjadi pusat perhatian akuntansi dan menjadi subjek pelaporan. Dengan teori ini, laba dipandang sebagai kenaikan aset karena pendapatan dianggap sebagai aliran masuk atau kenaikan aset, dan biaya sebagai aliran keluar aset atau penurunan aset akibat kegiatan operasi perusahaan. Jumlah rupiah yang didistribusikan kepada pemilik, kreditor, pemerintah, serta pihak lainnya itu diperlakukan sebagai biaya karena mereka diperlakukan sebagai pihak luar. Entitas investor. Investor di sini adalah investor dalam arti luas, yaitu kreditor jangka panjang dan pemegang saham baik yang preferen maupun yang biasa. Jadi investor adalah penyedia dana utama perusahaan. Dengan teori ini, pusat perhatian akuntansi adalah pada kedua kelompok tersebut, dan keduanya dipandang sebagai mitra manajemen, bukan sebagai pihak luar sebagaimana dalam sudut pandang kesatuan usaha. Dengan sudut pandang ini, laba kemudian didefinisi sebagai jumlah rupiah yang menjadi hak investor. Sebagai konsekuensi, bunga kepada kreditor jangka panjang dan dividen kepada pemegang saham bukan merupakan biaya, tapi lebih merupakan distribusi laba. Teori entitas semacam ini sering disebut sudut pandang entitas tradisional. Entitas pemilik. Teori entitas ini memandang pemegang saham, baik pemegang saham biasa atau istimewa, sebagai pemilik dan menjadi pusat perhatian akuntansi. Teori ini populer dan berpaut dengan perusahaan perorangan yang pemiliknya merangkap sebagai manajer. Laba dalam teori entitas ini merupakan selisih pendapatan dan biaya yang menjadi hak akhir pemilik. Untuk perusahaan besar yang berbentuk perseroan, sudut pandang ini sebenarnya tidak tepat. Mengapa? Karena manajemen dan pemegang saham merupakan pihak yang terpisah tidak hanya secara konseptual, tetapi secara fisik dan operasi. Jika dikaitkan dengan konsep laba, teori entitas yang dibahas di sini lebih berkaitan dengan masalah penyajian statement laba rugi. Jadi penyajian laba dapat saja menggunakan konsep yang berbeda dengan konsep untuk penciptaan laba. Sebenarnya tidak terjadi inkonsistensi. Yang terjadi adalah konsep yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Atau dengan kata lain, data akuntansi yang ditangkap dan diciptakan atas dasar konsep kesatuan usaha dapat disajikan untuk pelaporan laba rugi dengan konsep kesatuan pemilik. Entitas pemilik residual. Konsep entitas ini memandang pemegang saham biasa sebagai pusat perhatian akuntansi. Pendekatan ini sebenarnya tidak berbeda dengan sudut pandang pemilik. Hanya saja dalam pendekatan ini, pemilik merupakan pemegang saham biasa. Pemegang saham istimewa dianggap sebagai pihak luar, sehingga dividen untuk mereka dipandang sebagai biaya. Teori ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pemegang saham biasa adalah pihak yang akhirnya menanggung resiko ketidakpastian
masa datang, tetapi juga menikmati segala kembalian setelah pihak lain terpenuhi haknya. Entitas pengendali. Konsep ini tidak secara langsung berkaitan dengan makna laba, tetapi lebih berkaitan dengan penyajian data akuntansi secara keseluruhan. Teori ini menitik beratkan pandangannya kepada pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memperhatikan pemilikan seperti konsep kesatuan yang lain. Pengendalian hanya dapat dilakukan oleh manusia, dan karenanya siapa yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan harus diidentifikasi, dan kemudian akuntansi memusatkan perhatiannya pada para pengendali tersebut. Maka tujuan dan fungsi akuntansi lebih mudah ditafsirkan tanpa harus mengadakan abstraksi semu seperti kesatuan usaha atau kesatuan dana. Sebenarnya konsep ini sejalan dengan konsep kesatuan usaha, tetapi konsep ini lebih menekankan pada orang yang mengelola dana daripada menekankan pada wadah atau kesatuan operasinya. Entitas dana. Dana mempunyai dua pengertian yang saling dirancukan. Dana dapat diartikan sebagai kas, aset likuid, atau sumber keuangan yang dapat digunakan untuk mendanai suatu kegiatan, program, atau proyek dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dana juga dapat berarti kesatuan, wadah, atau pusat yang dapat berupa kegiatan, program, atau proyek yang didanai dengan aset likuid tersebut. Jadi dana dapat diartikan sebagai suatu kesatuan akuntansi. Konsep ini memandang bahwa kegiatan, program, proyek, atau unit kegiatan lainnya sebagai kesatuan atau entitas yang berdiri sendiri dan menjadi pusat pelaporan yang disebut dengan dana. Diperlukan seperangkat sistem akuntansi yang dapat menghasilkan data akuntansi dan statement keuangan untuk pertanggungjawaban kesatuan dana tersebut. Konsep ini berpaut dengan organisasi non-profit, khususnya organisasi kepemerintahan. Dalam pembahasan akuntansi kepemerintahan dikenal dua kelompok kesatuan dana, yaitu yang pertama dana non-belanja atau usaha, dan yang kedua adalah dana belanja. Dana non-belanja atau usaha ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, sedangkan dana belanja ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan melalui anggaran negara. Penyajian laba. Walaupun teori entitas yang dibahas tadi itu berkaitan dengan masalah penyajian, masalah lebih difokuskan pada masalah konseptual tentang apa yang disebut laba. Masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik atau transaksi modal. Pos-pos operasi dalam arti luas pada umumnya dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang jelas-jelas merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.